Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini yang semakin menarik ketika membaca bagaimana respon Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terhadap isu-isu yang belakangan ini nampaknya terus menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Bang Silvester, kalau Bang Silvester dan teman-teman relawan mungkin oke-oke sajalah menjadi garda terdepan dan vokal sekali untuk menjawab berbagai isu negatif tentang Pak Jokowi. Tapi apakah respon Pak Jokowi ini juga adalah bentuk kepanikan, Bang Silvester? Ya, kalau panik sih enggak ya. Sepengetahuan saya, Pak Jokowi itu sudah pernah menghadapi yang lebih berat dari itu ya. Kita melihat, ya kalau kita mau boleh jujur, Pak Jokowi ini sudah pernah mengalahkan ataupun ditantang oleh mantan-mantan penguasa ya. Termasuk beliau juga membubarkan Petra, Freeport, terus melawan Uni Eropa. Jadi sebenarnya enggak, tapi mungkin ini memang benar apa yang Mas Arya Bima tadi juga katakan. Sebenarnya cukup saya aja, nggak usah yang lain-lain gitu loh. Saya pikir cukuplah ya kan kalau hanya untuk mengatasi ijazah palsu dan pemaksulan ini. Karena apa? Menurut saya dua-duanya ini tengah menuju game over. Baik isu pemaksulan, karena apa? Karena isu pemaksulan itu dasar-dasar daripada yang mereka surati ke DPR itu ada 4 itu. Teman-teman pengamat hukum juga ya kan udah bicara diskusi sama saya bahwa tidak kuat, lemah, dan bahkan harus cari bukti yang baru ya kan. Terus respon di DPR juga saya lihat teman-teman di DPR lebih mengetengahkan kerja-kerja buat bangsa gitu loh, dalam hal legislasi, undang-undang dan sebagainya ya kan. Terus masalah ijazah palsu ini dari awal saya sudah memprediksi bahwa pengaduan Dumas TPUA itu akan kandas di Mabes Polri, termasuk gugatan mereka di PN Solo dan Sleman itu. Perkiraan saya dari awal akan ditolak oleh pengadilan ya kan. Terus yang ketiga tinggal sebenarnya kita menikmati telenovela ataupun sinetron yang dilakukan oleh para penuduh ya. Dalam hal ini Roy Suryo CS itu menghadapi tuntutan pelaporan dari Pak Jokowi dan juga relawan dan pengacara. Itu sebenarnya dua-duanya udah selesai kalau menurut saya. Tapi kalau itu tadi kadang-kadang kawan-kawan ini kan yang menuduhkan menurut saya kan nggak punya basic fakta hukum yang kuat, dan menurut saya agak kurang waras ya. Jadi mereka akan menjadi-jadi, tapi silakan gitu loh. Yang ada ya kan hukum yang akan memasung mereka nantinya, termasuk yang kayak para purnawirawan ya kan, hanya segelintir orang dari sekian ratus ribu atau puluhan ribu para purnawirawan yang tergabung di PPABRI, PP Angkatan Udara, PP Angkatan Laut, PP Angkatan Darat, PP Polri, bahkan para veteran itu yang sebenarnya mayoritas lebih ingin membangun bangsa ini dengan damai gitu loh. Tidak ada kegaduhan-kegaduhan ini. Tapi yang saya bilang tadi, saya memperkirakan bahwa mungkin Pak Jokowi bicara ini karena memang beliau udah tahu juga bahwa isu ini akan selesai, walaupun memang ada yang menggerakkan di belakang itu ya. Yang dari prediksi awal juga saya berdiskusi dengan Pak Jokowi dan juga kawan-kawan yang lain. Oke, gitu. Baik Bang Silvester. Prof Lili, kalau ada yang menggerakkan, siapa kira-kira Prof yang menggerakkan isu-isu besar ini? Ijazah dari Pak Jokowi, kemudian mengenai pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, apakah berasal dari partai atau siapa Prof? Ya, saya kira yang jelas ya pasti lawan-lawan politiknya. Mereka kan melihat bahwa setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, yang diharapkan tidak melakukan lagi eksis di dalam politik, ternyata kan enggak gitu loh. Yang saya katakan tadi Pak Jokowi bahwa nanti setelah tidak jadi presiden akan pulang kampung mengurus cucu. Tetapi kemudian yang terjadi kan tidak. Gitu, malahan sekarang mau aktif digadang-gadang ke PSI. Sudah rebranding, ganti logo, yang kemungkinan besar Mas Kaisang akan menang. Itu satu sisi.
sisi lain juga kan untuk 2029 kan kalau kita baca dari tanda-tanda bahwa Mas Gibran juga Mas Wapres ini kan bisa pengen running juga gitu loh, dengan melakukan semacam apa ya tanda-tanda melakukan sosialisasi kegiatan yang ditenggarai bahwa dia ingin maju lagi di 2029. Nah itu yang membuat kemudian lawan-lawan politik bereaksi gitu loh. Kebetulan kemudian ada itu, ada persoalan-persoalan ya untuk Pak Jokowi, kemudian diangkatlah isu ijazah palsu yang 4 tahun yang lalu sudah ada. Nah dulu ada yang membackupnya PDIP, nah sekarang tidak ada yang membackupnya sehingga kemudian semakin membesar. Ditambah lagi Pak Jokowi lagi sekarang kan tidak lagi berkuasa, tentu lawan politik makin leluasa. Terus terkait dengan isu pemakzulan ada loop kosong tadi, ada celah bahwa dianggap itu bagian dari pelanggaran konstitusi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu gitu kan, itu yang dijadikan alat. Nah, sehingga kemudian lawan-lawan politik bagaimana nih agar laju Mas Wapres ini bisa terhenti, gitu kan, supaya nanti 2029 kan tidak akan bisa maju lagi kan, seperti itu. Terus di sisi lain juga ada pandangan mungkin daripada pendukung Pak Prabowo, ada kekhawatiran takut berhalangan tetap gitu kan. Nah kalau berhalangan tetap kan otomatis Wapres ya yang maju, yang naik. Sehingga kemudian isu itu dimunculkan. Yang saya katakan dari awal itu bahwa di dalam politik tuh nggak ada ruang kosong. Pasti ada agenda-agenda itu. Baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Jadi baik di pihak Pak Jokowi pasti ada agenda. Di lawan politik juga ada agenda. Nah sekarang kan aksi reaksi gitu. Oleh karena itu kembali sebenarnya memang saran dari Mas Arya Bima itu kan sayang banget tuh sama Pak Jokowi. Nggak usah terjun langsung lah, biarkanlah para pendukungnya, anaknya yang itu berbicara. Karena itu memang menurunkan kewibawaan Pak Presiden gitu. Makanya dari awal katakan kok tumben ini Pak Jokowi bicara tentang itu, biasanya enggak gitu kan, cool aja, senyum-senyum gitu. Nih jangan-jangan ini merasa terganggu gitu. Nah rentetan terganggu itu mungkin kan ada 3 peristiwa. Yang pertama adalah tentang ijazah palsu yang sudah lama, terus isu pemakzulan. Nah jangan-jangan dikaitkan hubungan dengan Medan itu gitu. Dengan jadi Medan semuanya itu kemudian diadakan dan disambungkan begitu ya Prof ya, disatukan. Nah dalam politik itu kan sah-sah aja untuk sambung menyambungkan itu gitulah. Sehingga kemudian Pak Jokowi ini ada agenda besar gitu. Nah, saya berpandangan di dalam politik pasti ada agenda. Baik, gitu. Prof. Ini juga nanti bisa direspon mungkin oleh Mas Arya Bima. Kalau misalnya Pak Jokowi punya agenda, PDIP juga pasti juga punya agenda politik nih Mas Arya Bima, termasuk karena PDIP dulu yang membackup penuh Pak Jokowi. Dijawabnya nanti ya Mas Arya Bima. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.